Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putri Febriani Yulianda. Saya berasal dari Prodi Psikologi. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang identitas nasional Indonesia. Kami dari kelompok 4. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa yang sangat luas. Karena tiap daerah yang ada di Indonesia memiliki keberagaman masing-masing, keunikan masing-masing yang membedakan satu daerah dengan daerah yang lain. Keberagaman tersebut memerlukan suatu identitas nasional sebagai pemersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas ini sangat penting karena yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya dan yang menjadi label Indonesia di mata dunia. Identitas nasional berfungsi sebagai dasar dalam membentuk karakter, nilai, dan perilaku warga negara Indonesia. Ada beragam, keberagaman, dan keunikan yang ada di tiap daerah itu menjadikan mereka sebagai satu persatu di antara berbeda itu. Nah, dalam perspektif psikologis, kewarganegaraan dan identitas nasional ini berkaitan dengan pembentukan kesadaran diri individu sebagai bagian dari suatu bangsa. Nah, itu penting pemahaman terhadap identitas nasional ini menjadi pemersatu di antara kita. Kita harus menjaga persatuan di tengah keberagaman dan arus globalisasi. Walaupun banyaknya keberagaman tadi, tak menutup Indonesia menerima budaya dari luar, dan kita juga harus mempromosikan budaya kita ke mancanegara. Kemudian identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri suatu negara, suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa-bangsa yang lain. Identitas nasional ini menyatukan keberagaman menjadi kekuatan. Untuk membangun keberagaman tersebut, Indonesia bukan menjadi terpecah belah, tapi menjadi satu kesatuan yang utuh yang membedakan dan menjadi keunikan negara itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah mencerminkan nilai, norma, budaya, sejarah, dan karakteristik khas suatu negara. Sudah jelas bahwa tiap daerahnya saja memiliki kekhasan yang sangat berbeda-beda. Apalagi suatu negara dengan berbagai kekhasan bukan menjadi satu, tetapi tetap menjadi satu negara yang kuat dan tidak terpecah belah. Selanjutnya itu bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai perubahan zaman dan tantangan global. Dia tetap ada, tetap terjaga, mengikuti arus perkembangan global. Selanjutnya menjadi dasar dan landasan dalam membentuk kesadaran berbangsa, bernegara bagi setiap warga negara Indonesia. Tanpa identitas nasional yang kuat, suatu bangsa akan kehilangan arah dan jati dirinya sendiri. Inilah penting kita sebagai warga negara untuk menjaga kelestarian tiap keunikan daerah itu masing-masing. Karena tangan kita lah keberhasilan suatu bangsa masa depan yang akan mendatang. Nah, karena itu kita harus tetap bersatu walaupun kita beragam, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetapi kita tetap satu tujuan, yaitu menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Unsur-unsur identitas nasional. Unsur-unsur identitas nasional jadi simbol dan nilai yang mempresentasikan jati diri bangsa Indonesia. Unsur-unsur identitas nasional ada 6. Pertama, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan cuma alat komunikasi, tapi juga simbol persatuan. Dan ratusan bahasa daerah di Indonesia, bahasa ini menjadi jembatan supaya semua orang bisa saling memahami tanpa melihat asal daerah. Penting banget untuk menjaga kesatuan bangsa. Lalu yang kedua ada Pancasila. Pancasila berisi 5 nilai dasar yang menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia, seperti percaya kepada Tuhan, menghargai sesama, dan menjaga persatuan. Ini cuma bukan teori, tapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada bendera merah putih. Bendera ini bukan cuma sekedar kain, tapi simbol perjuangan bangsa. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Lalu yang keempat ada lagu Indonesia Raya, nyanyikan saat upacara. Isinya menggambarkan semangat cinta tanah air dan harapan agar Indonesia tetap jaya. Lagu ini juga bisa membangkitkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Lalu yang kelima ada Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia punya banyak suku, agama, budaya yang tetap satu kesatuan. Jadi perbedaan itu bukan untuk memecahkan, tapi justru itu sebagai kekuatan. Lalu yang keenam ada kebudayaan nasional Indonesia. Ini mencakup semua budaya daerah seperti tarian, pakaian, bahasa daerah, dan tradisi. Walaupun berbeda-beda, semuanya membentuk kekayaan budaya Indonesia yang unik dan dikenal di seluruh dunia. Saya akan menjelaskan tentang faktor pembentuk identitas nasional. Identitas nasional Indonesia adalah terbentuk melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor historis, sosial, budaya, dan geografis. Yang pertama seperti sejarah perjuangan bangsa. Perjuangan bersama melawan penjajahan dan merah kemerdekaan melahirkan kemerdekaan kolektif sebagai satu bangsa. Yang kedua ada keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi kekayaan sekaligus berkat dalam bingkai persatuan. Indonesia ini memiliki banyak suku seperti Jawa, Batak, Dayak, dan Aceh, dan seterusnya. Kita ada budaya seperti tarian, pakaian adat, bahasa daerah. Terus kita juga banyak agama seperti Konghucu, Kristen Protestan, Katolik, dan Islam. Walaupun berbeda-beda, semuanya tetap bersatu. Ketiga ada letak geografis. Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas mendorong tumbuhnya semangat persatuan untuk mengatasi perbedaan dan jarak. Nah, Indonesia ini adalah negara kepulauan yang sangat luas. Kondisi ini membuat masyarakat terbiasa hidup dalam perbedaan jarak, pulau, dan lingkungan, tetapi tetap harus bersatu sebagai satu negara.
Keempat, ada pengalaman kolektif masyarakat. Pengalaman bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara membentuk nilai dan identitas yang sama. Saya akan menjelaskan tentang fungsi identitas nasional. Jadi identitas nasional itu bukan sekedar simbol atau formalitas, tetapi punya peran penting dalam menjaga keutuhan negara kita yang sangat nyata. Fungsi identitas nasional yang pertama yaitu sebagai pemersatu bangsa. Indonesia memiliki berbagai perbedaan mulai dari suku, bahasa, budaya, dan juga agama. Jadi identitas nasional ini semacam lem yang menyatukan semua perbedaan supaya tetap menjadi satu kesatuan yaitu Indonesia. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pembeda dengan bangsa lain. Setiap negara pasti mempunyai ciri khasnya masing-masing. Identitas nasional membantu menunjukkan jati diri Indonesia sehingga kita punya karakter berbeda dan bisa disebarluaskan di dunia internasional. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai pedoman hidup berbangsa. Identitas nasional juga menjadi dasar bersikap dan bertindak. Nilai-nilai yang ada di dalamnya membantu mengatur bagaimana kehidupan kita di masyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan baik. Contohnya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, kayak saling menghormati, gotong royong, itu menjadi panduan hidup kita dalam kehidupan sehari-hari, baik itu berbangsa maupun bernegara. Fungsi yang keempat yaitu membentuk sikap nasionalisme. Dengan memahami identitas nasional, kita menjadi lebih cinta tanah air, sadar akan peran kita sebagai warga negara, dan punya rasa tanggung jawab untuk menjaga bangsa ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas nasional dalam perspektif psikologi kewarganegaraan. Tentang identitas nasional bukan hanya soal bendera, lagu kebangsaan, atau simbol negara, namun tentang cara seseorang merasa, berpikir, dan bertindak bahwa dia adalah sebagai bagian dari suatu bangsa. Terdapat beberapa bagian dari identitas nasional dalam perspektif psikologi kewarganegaraan. Yang pertama, identitas diri sebagai warga negara. Ini tentang bagaimana seorang mengenali dirinya bahwa saya orang Indonesia, saya punya budaya, bahasa, dan nilai-nilai Indonesia. Kedua, ada rasa memiliki dan kebanggaan atau sense of belonging. Di mana di sini, setelah kita sadar bahwa kita adalah bagian dari bangsa, muncul rasa ini negara saya bangga menjadi orang Indonesia. Yang ketiga, ada sikap nasionalisme dan tanggung jawab sosial. Ketika seseorang itu sedang punya identitas nasional yang bagus, itu akan terlihat dari sikapnya. Akan muncul sikap cinta tanah air, mau menjaga persatuan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian dia peduli terhadap sesama warga. Ada proses sosialisasi, yaitu bagaimana identitas itu terbentuk. Jadi identitas nasional ini tidak muncul begitu saja, ia dibentuk sejak kecil melalui lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian yang sangat krusial dalam membangun bangsa, yaitu internalisasi identitas nasional. Internalisasi ini bukan sekedar proses belajar biasa, melainkan cara kita menanamkan dan menghayati nilai-nilai nasional. Ada 4 tahapan utama di sini. Yang pertama, melalui pendidikan dan pengalaman. Nilai nasional ini masuk ke diri kita melalui jalur pendidikan, baik formal sekolah maupun non formal, dari pengalaman sosial di masyarakat. Yang kedua, adopsi nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut kita adopsi secara nyata. Yang ketiga, pembentukan karakter kewarganegaraan. Yang terakhir, perilaku sesuai norma. Internalisasi yang kuat akan menghasilkan tindakan nyata. Kita tidak lagi hanya bicara soal teori, tapi sudah memperhatikan rasa cinta tanah air, disiplin, toleransi, dan gotong royong dalam kehidupan nyata. Tantangan identitas nasional di era globalisasi. Globalisasi membawa banyak perubahan yang berdampak pada identitas nasional. Beberapa tantangan yang menghadapi bangsa Indonesia antara lain, pertama, pengaruh budaya asing yang dapat menggeser nilai lokal. Yang kedua, perkembangan teknologi dan sosial media. Informasi yang cepat dan tanpa batas di media sosial dapat mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berperilaku generasi muda. Yang ketiga, krisis identitas pada generasi muda. Banyak generasi muda mengalami kebingungan dalam menentukan jati diri. Selanjutnya, melemahnya rasa nasionalisme, kurangnya rasa cinta tanah air, sikap individualistik dan apatis terhadap isu kebangsaan dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya penguatan identitas nasional. Pada slide ini kita membahas tentang upaya-upaya dalam memperkuat identitas nasional Indonesia. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan sebagai pembentukan karakter. Yang kedua, ada pelestarian budaya lokal. Ini berarti kita harus menjaga budaya daerah seperti bahasa, adat, dan tradisi. Yang ketiga, ada penguatan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada peran aktif generasi muda. Generasi muda punya peran penting sebagai penerus bangsa. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari pembahasan yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan kalau identitas nasional adalah itu jati diri bangsa ya, yang menjadi dasar kita dalam berpikir, bersikap, dan juga bertindak sebagai WNI gitu, warga negara Indonesia. Yang kedua adalah sebagai pemersatu bangsa. Nah, yang ketiga adalah membentuk perilaku individu. Dalam psikologi kewarganegaraan, identitas nasional mengaruhi cara kita berpikir dan berperilaku sesuai nilai kebangsaan. Yang terakhir adalah harus dijaga di era globalisasi. Najwa mana sih? Udah jam segini kok nggak datang-datang? Iya benar, janji jam berapa tapi nggak datang. Sabar, bentar lagi juga nyampe datang. Alah, ya udah deh, mau ke toilet bentar. Jalannya yuk. Udah sisa berapa lagi coba ngaretnya? Itu mau kita tungguin, coba kita tungguin. Halo guys, sorry ya telat. Ya udah rumusan banget sih ini. Udah sampai mana ngerjainnya? Kira-kira kita bahas topik daerah unik mana ya? Akhirnya pasti beda lah kan, keren. Pokoknya paten ngalin
lah, udah gitu katanya juga luas dan terkenal. Mana bisa kayak itu Aceh lah. Kan kalian semua sekarang tinggal di Aceh ya, harus bahas Aceh lah. Apalagi Aceh itu daerah yang unik, kota keramik Mekah lagi. Enggak, harusnya Jawa nggak sih? Kan Jawa pulau terluas ini. Kayaknya kita perlu dan harus membahas daerah Baja Papua. Kenapa? Karena di Papua itu belum banyak yang tahu. Dia punya pulau yang banyak, istimewa, terjaga lagi. Apalagi sekarang terkenal juga Jambi. Jadi menurut aku kita perlu membahas itu aja deh. Topiknya harus dua dari situ. Medan pokoknya, Aceh, Jawa. Harus Papua. Sunda. Pokoknya harus Papua. Medan. Tenangin diri kalian. Kalian ngapain sih bangga-banggain budaya kalian masing-masing? Norak banget tau gak? Menurut aku sih budaya Indonesia tuh biasa aja loh. Kalian lihat itu budaya-budaya orang di luar sana. Dari segi bahasa, fashion, lebih keren gak sih? Loh, kok marah-marah? Berisik banget. Kenapa sih? Mereka nih mengunggulkan daerah masing-masing tapi malah ngecas daerah lain. Dia juga malah nggak bangga sama daerah Indonesia. Wah, salah nih, nggak betul nih. Seharusnya perbedaan itu loh yang buat kita jadi bersatu, bukan malah berpecah belah kayak gini. Iya, betul banget. Apalagi sampai ngejek daerah orang lain. Nggak boleh ya. Kita ini kan orang Indonesia. Jadi kita harus bersatu walaupun dengan berbagai perbedaan. Karena Indonesia lah yang menjadikan identitas nasional Indonesia menjadi semakin kuat. Dan satu lagi, nggak salah kalau misalnya kita kagum ataupun suka sama budaya luar, ikutin tren-trennya dan lain-lain. Tapi ingat, identitas kita sebagai bangsa dan negara Indonesia. Kalau bukan kita yang jaga dan melestarikan, siapa lagi? Nah, mungkin untuk materi tugas kita bisa kita ambil dari semua daerah. Malah bakal lebih bagus loh, karena kita bisa mengenal daerah orang lain melalui teman-teman kita yang berasal dari suku